Karena terbiasa suruh min tamam salah. Tolong barisan dari luruskan, dirapatkan, karena rapinya barisan merupakan penyempurna salat. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil jalali wal ikram. Alladzi hadana ila iman wal islam wa akromana bi syari'ati nusukil haji ila baitul haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa jalla. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mustafa min sa'iril khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'il ummati. Amma ba'du, ya ayyuhan nas, ittaqullaha wa qalu ma'murur rahihi wa turku manjiyati. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita persembahkan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar, dengan pujian yang lahir dari hati yang lapang dan besar. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dalam dakwah beliau kita selamat, tidak tersesat dan tidak tersasar. Semoga terturut pula kepada keluarga beliau, seluruh sahabatnya, dan semua pengikutnya hingga kepada masa. Pada pagi ini kita berkumpul bersama menikmati hangatnya sinar mentari dan segarnya udara pagi sambil mengumandangkan takbir dan takbir sebagai ekspresi mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus merupakan upaya peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahmatullah. Idul Adha merupakan momen spesial di mana kita diingatkan kembali atas sebuah kisah yang begitu dahsyat, yang sangat menyentuh jiwa dan hati kita. Sebuah kisah tentang seorang ayah dan seorang anak yang kompak menunjukkan ketundukannya yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kisah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Ibrahim alaihissalam menunjukkan keberanian yang di luar nalar untuk melaksanakan perintah Allah, meskipun itu berarti harus mengorbankan sesuatu yang sangat dicintai, yaitu anaknya Ismail. Dan di sisi lain kita juga patut kagum kepada sosok Ismail yang juga menunjukkan ketaatan yang tanpa batas kepada ayahnya dan juga kepada Tuhannya.
walaupun harus mengorbankan dirinya. Sungguh kisah seperti ini tidak mungkin terjadi kepada manusia biasa. Kisah ini disebutkan dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'saya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada usia di mana dia sambil bekerja bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah akan dapat itu seperti orang-orang yang bersabar. Dari ayat ini kita dapat memetik beberapa poin. Di antaranya adalah yang pertama, Ibrahim itu merupakan sosok yang taat kepada Tuhannya, tetapi dia tidak menghormati pendapat orang lain. Beliau berjuang demokratis, mengajak bermusyawarah, mengembangkan dialog dengan putranya untuk meminta pendapatnya. Ini adalah figur seorang ayah yang tidak egois, juga seorang pemimpin yang tidak otoriter. Maka begitu pula sang anak sama memiliki keimanan yang cukup tinggi yang menyatakan kesediaannya, sehingga hal ini menjadi satu harmoni dalam melaksanakan perintah Tuhan. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu mengajarkan bahwa segala puji ibadah kita harus dilandasi dengan keikhlasan. Tidak ada pamer di dalam beribadah, hanya semata-mata mencari ridho Allah SWT. Seperti dalam surat Al-Baqarah yang sering kita baca menyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan padanya dan menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus. Poin yang lain adalah keberanian dalam menghadapi tantangan. Islam mengajarkan umatnya untuk terus-menerus maju menghadapi segala rintangan dan tantangan dengan keberanian dan keteguhan hati. Nabi Ibrahim adalah contoh yang nyata dari seorang pemimpin yang tidak gentar dalam menjalani usia Allah. Seperti yang tergambar dalam Quran surat An-Nisa ayat 125. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wa tabi'a millata Ibrahim hanifa wa takhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang menjaga agamanya daripada orang-orang yang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Poin yang lain adalah semangat pembaharuan, atau dalam bahasa yang sering kita pakai adalah tasbih. Keberagamaan yang diajarkan Nabi Ibrahim bukanlah keberagamaan yang mati, bukan keberagamaan yang stagnan, tetapi keberagamaan yang hidup, yang penuh dengan sistem. Beliau selalu mencari kebenaran, dan itulah semangat yang harus kita hidupkan selalu di dalam umat Islam untuk terus-menerus berkarya memberi manfaat kepada lingkungannya. Seperti dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam untuk seluruh umat manusia. Dan Ibrahim berkata, saya mohon juga dari seluruh keturunan saya. Maka Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Allah berfirman, kisah Ibrahim ini tidak sekedar mencerminkan kerelaan pengorbanan, tetapi juga menjadikannya sebagai model iman dan kesabaran beserta pengabdian. Tindakannya menginspirasi orang bahwa untuk menegakkan iman itu perlu dilakukan dengan ketulusan dan keberanian. Pada era kemajuan teknologi informasi,
dan peradaban manusia sekarang ini. Rasanya semangat keberagamaan Nabi Ibrahim alaihissalam ini patut untuk menjadi panduan bagi kita sekalian dalam menjalankan tuntunan Islam, supaya umat Islam tetap memprioritaskan nilai-nilai ketaatan kepada Allah, memperkuat ukhuwah dan memberi kontribusi positif kepada masyarakat. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya pada mereka itu ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap kepada Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa ahli yang mengeksplorasi kisah pengorbanan Ibrahim dan Ismail ini melalui berbagai perspektif yang menekankan signifikansi teologis, moral, dan spiritualnya. Mereka menyoroti bahwa kesediaan Ibrahim untuk mengorbankan putranya ini menunjukkan penyerahan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tindakan ini dipandang sebagai contoh mendalam dari sebuah keyakinan dan keagungan yang paripurna. Pengorbanan Nabi Ibrahim ditafsirkan sebagai pelajaran yang memprioritaskan pengabdian kepada Allah daripada keterikatan duniawi. Ibnu Arabi menyampaikan bahwa hal yang demikian ini sebagai panggilan untuk melepaskan berbadan pribadi atau hal-hal apapun yang mengalihkan kita dari perhatian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa sarjana yang lain juga merefleksikan tantangan etika yang dihadapi Ibrahim, menekankan perjuangan internal dan keyakinannya yang tidak tergoyahkan, dan tindakan Ibrahim ini dipandang sebagai landasan Islam, ritual yang menginspirasi untuk pengorbanan seperti pada saat ini, yaitu Idul Adha. Tindakan yang melambangkan kesyukuran, melambangkan kesederhanaan dan kesiapan orang percaya untuk menyisihkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan masyarakat dan untuk kebaikan yang lebih besar. Jamaah Idul Adha rahimahumullah menghadiri khutbah kali ini, Fatih mengajak untuk mari kita meneladani ketakwaan dan ketaatan Ibrahim alaihissalam kepada Allah SWT, sehingga melahirkan jiwa-jiwa yang berani untuk berkorban, tidak egois dan mendahulukan masyarakat. Mari kita memanfaatkan kesempatan yang ada ini untuk selalu berbuat baik. Sungguh alangkah indahnya jika umur yang tersisa ini kita gunakan untuk hal yang bermanfaat, dan segala yang kita miliki ini mari kita gunakan untuk kebaikan dan kita gunakan untuk meraih kesenangan nanti di akhirat yang abadi. Mari kita mengakhiri ibadah ini dan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdalillah wa fi majidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dari Takmir Mushola Al-Firdaus Sumuragung telah selesai melaksanakan sholat Idul Adha. Dilanjut sarapan pagi bersama jamaah.
Jadi bagi warga lingkungan RT 10 tahun depan yang ingin ikut melaksanakan sholat Id di Musola Al-Firdaus, free sarapan. Nikmati dan syukuri apa yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.